Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa PPKU Institut Pertanian Bogor? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentu bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus. Saya adalah guru besar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bab ke-12 dari mata kuliah ekonomi umum, yaitu yang berjudul Aggregate Demand dan Aggregate Supply atau permintaan agregat dan penawaran agregat. Dalam bab ini ada 6 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, karena kita menggunakan AD dan AS, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kurva AD mempunyai slope yang negatif atau downward sloping. Lalu apa yang menggeser kurva AD? Selanjutnya yang keempat adalah terkait dengan AS. Mengapa kurva AS mempunyai slope yang positif atau upward sloping, khususnya dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang kita akan lihat AS bentuknya vertikal. Kemudian yang kelima adalah apa saja yang bisa menggeser kurva AS. Dan materi terakhir adalah dari bab ini bagaimana AD dan AS berinteraksi atau terjadi perubahan di salah satunya sehingga menyebabkan adanya fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek? Sebelumnya, seperti negara Indonesia, dalam jangka panjang, pertumbuhan dari output real atau GDP atau Gross Domestic Product dalam bahasa Indonesianya yaitu PDB sekitar rata-rata 5% per tahun. Namun dalam jangka pendek bisa saja terjadi fluktuasi pertumbuhan dari GDP. Bahkan pertumbuhan GDP melambat dibandingkan dengan jangka panjang. Pada periode ini di mana terjadi kenaikan pengangguran karena pertumbuhan pendapatan nasional melambat, kita sebut dengan resesi. Apabila kondisi resesi itu sangat parah dan itu jarang terjadi sebetulnya, kita sebut dengan depresi. Sebagai contoh adalah kondisi perekonomian kita pada tahun 1997-1998 di mana terjadi krisis ekonomi yang relatif parah. Fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek menurut para ekonom bersifat irregular dan unpredictable. Jadi meskipun nanti membentuk semacam suatu siklus, namun periode pastinya kapan terjadi itu tidak bisa diprediksi dan sebetulnya bersifat irregular. Nah, di dalam grafik kita bisa lihat histogram yang berwarna abu-abu menunjukkan adanya kondisi resesi. Dan karena ada pengulangan, maka ini disebut dengan istilah business cycles atau siklus bisnis. Ekonom biasanya mempelajari fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek dengan menggunakan mekanisme interaksi antara AD dan AS, aggregate demand dan aggregate supply. Asumsi dalam pendekatan ini adalah berbeda dengan yang dikemukakan oleh teori atau mazhab ekonomi klasik, di mana mazhab ekonomi klasik percaya ekonomi tidak ada dalam keadaan yang tidak seimbang pada jangka pendek. Sehingga baik pada jangka panjang ataupun jangka pendek, ekonom klasik menganggap ekonomi selalu dalam keadaan yang mendekati kondisi equilibrium atau jangka panjangnya. Namun, setelah ekonom klasik ada yang disebut misalnya dengan mazhab Keynesian yang dimotori oleh bapak modern makroekonomi yaitu John Maynard Keynes. Mazhab ini, misalnya Keynesian, mengemukakan bahwa sesungguhnya berbeda dengan klasik, harga misalnya ataupun penawaran uang yang merupakan variabel nominal
akan berpengaruh pada tingkat pendapatan atau pengangguran yang merupakan variabel real. Sehingga apabila tingkat harga berubah, maka menurut mazhab Keynesian akan menyebabkan adanya fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek karena tingkat pendapatan nasional bisa turun di bawah rata-rata jangka panjang. Sehingga berikutnya, untuk bisa mempelajari fluktuasi jangka pendek ini lebih jauh, kita harus mempelajari secara lebih mendalam tentang AD dan AS itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan AD dan AS, Anda bisa lihat ada kurva pada tayangan. Untuk bisa mendalami suatu kurva, maka Anda lihat sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal yaitu adalah Y merupakan output nasional atau GDP. Nah, mengapa disebut sebagai output nasional? Karena merupakan agregasi dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi. Sedangkan di sumbu vertikal ada tingkat harga atau price level. Di sini kata kuncinya adalah level atau tingkat. Kenapa? Karena menunjukkan adanya agregasi atau komposit dari berbagai harga barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Dalam hal ini, misalnya Anda sudah belajar tentang CPI atau Consumer Price Index, yaitu indeks harga konsumen, merupakan agregasi dengan menggunakan indeks less payers terhadap ratusan barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Nah, karena sumbu vertikal dan sumbu horizontal keduanya menunjukkan agregasi, maka kurva yang terbentuk ya adalah kurva permintaan agregat dan juga kurva penawaran agregat. Dalam hal ini karena masih mempunyai slope yang positif, maka kurva penawaran agregat kita definisikan sebagai kurva penawaran agregat jangka pendek, short run agregat supply. Nah, apabila kedua kurva ini digambarkan pada satu grafik, tentu ada perpotongan yang akan menunjukkan tingkat keseimbangan dari price level atau tingkat harga dan juga output nasional atau GDP real keseimbangan. Anda tentu masih ingat pelajaran mikroekonomi, misalnya kalau permintaan es krim, maka di sumbu vertikal adalah harga es krim. Dan di sumbu horizontal adalah kuantitas es krim dari perusahaan ataupun dari pasar. Nah, di dalam makro baik P atau Y keduanya tidak menotasikan suatu barang atau jasa tertentu karena agregat. Berikutnya adalah yang kita jawab. Pada saat tadi kita menggambar kurva, mengapa permintaan agregat atau AD harus mempunyai slope yang negatif atau downward sloping? Nah, ini bisa dijelaskan dengan menggunakan persamaan identitas pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional dari sisi permintaan terdiri atas 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, belanja atau pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih yaitu NX yang merupakan ekspor dikurangi impor. C, I, G, dan ekspor semuanya bertanda positif yang menunjukkan hubungan positif dengan Y. Jadi bila C, I, G atau ekspor naik maka Y naik. Sebaliknya untuk impor tentu bertanda negatif. Artinya kalau impor yang naik maka pendapatan nasional akan turun. Nah, dengan mengasumsikan belanja pemerintah masih tetap, maka kita akan bisa menunjukkan nanti pada slide berikutnya bahwa ada hubungan negatif pada AD di mana apabila tingkat harga misalnya P1 naik ke P2, maka Y1 akan turun ke Y2, demikian pula sebaliknya. Nah, untuk menjelaskan lebih dalam lagi, ada 3 efek yang menyebabkan AD diasumsikan mempunyai slope yang negatif. Yang pertama adalah wealth effect atau efek kesejahteraan. Yang kedua interest rate effect atau efek suku bunga. Dan yang ketiga adalah exchange rate effect atau efek nilai tukar. Untuk efek kesejahteraan, apabila tingkat harga naik, maka akan mempengaruhi konsumsi yang turun. Akibatnya apabila tadi C turun maka Y akan turun.
Nah, sedangkan efek suku bunga apabila tingkat harga naik, orang-orang kemudian untuk membeli barang dan jasa yang sama harus menjual surat berharga dan aset lainnya. Sehingga ini menyebabkan suku bunga naik. Nah, apabila suku bunga naik, secara teori nanti investasi akan turun dengan penjelasan kurva marginal efficiency of investment yang juga punya slope negatif. Nah, karena I-nya turun, tentu Y akan turun. Terakhir adalah dampak nilai tukar. Nah, nilai tukar akan mempengaruhi ekspor bersih. Jika tingkat harga naik, lalu suku bunga naik, ini akan menarik arus modal dari luar negeri. Maka di dalam negeri akan tersedia dolar lebih banyak misalnya, maka rupiah akan menguat terhadap dolar. Apabila rupiah menguat terhadap dolar, maka ekspor akan turun tentunya. Kenapa? Karena harga-harga kita menjadi lebih mahal bagi orang luar negeri. Sebaliknya bagi kita barang-barang yang biasa diimpor menjadi lebih murah sehingga impor naik. Akibatnya adalah ekspor bersih akan turun. Lalu apabila NX atau ekspor bersih turun tentu Y akan turun. Untuk tentang AD ya, kita bicara tentang pergeseran. Nah, Anda masih ingat pergeseran kurva di mikroekonomi? Apabila kita bicara tentang permintaan es krim, maka semua variabel selain harga es krim adalah menjadi shifter atau akan menggeser kurva. Nah, di makro juga sama, selain price level itu sendiri atau tingkat harga, maka semua variabel akan menggeser kurva permintaan. Nah, karena tadi komponen permintaan ada 4, C, I, G, dan NX, maka peningkatan keempat komponen ini masing-masing ya secara mungkin bersamaan akan menggeser kurva permintaan agregat searah. Jadi kalau C naik, maka AD akan bergeser ke kanan, artinya D naik. Berikutnya adalah tentang kurva penawaran agregat. Berbeda dengan AD, ada dua macam kurva penawaran agregat atau AS. Yang pertama adalah kurva AS dalam jangka pendek yang mempunyai slope yang positif atau upward sloping. Yang kedua adalah kurva penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat jangka panjang ini adalah menunjukkan hubungan antara P dan Y yang netral. Artinya berapapun tingkat harga atau price level, Y-nya tetap pada YN. YN ini kita sebut sebagai output nasional pada tingkat kerja penuh atau full employment atau output potential. Apakah yang dimaksud dengan full employment atau kerja penuh? Yaitu kondisi ekonomi di mana tingkat pengangguran hanya sekitar 4-6%. Nah, apakah kurva AS bisa bergeser? Tentu saja. Pergeseran yang pertama adalah pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang. Ini dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama oleh perubahan dalam sumber daya alam. Yang kedua perubahan dalam teknologi. Untuk sumber daya alam, misalkan terjadi penemuan atau eksplorasi dari migas. Kemudian juga kita bisa lihat adanya peningkatan produktivitas pertanian karena misalnya perbaikan dari varietas dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar terjadi pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang dari tahun 1980 ke 1990 ke tahun 2000. Yang berubah di sini adalah bukan Y-nya tapi YN-nya. Jadi tingkat output potensial ini akan meningkat yang menunjukkan produktivitas itu terjadi kenaikan. Nah, perubahan yang kedua adalah yang paling penting teknologi. Teknologi itu banyak ditemukan ya pada misalnya 10 atau 15 tahun terakhir, tentu akan sangat membantu peningkatan produktivitas yang akan juga menggeser kurva AS dalam jangka panjang ke kanan. Nah, berikutnya adalah kurva penawaran agregat atau AS jangka pendek. Apa artinya AS dalam jangka pendek mempunyai slope yang positif? Apabila dalam jangka pendek atau 1-2 tahun tingkat harga naik misalnya dari P1 ke P2, maka Y1 akan naik ke Y2. Tetapi ini adalah dalam jangka pendek. Perlu diingatkan bahwa dalam jangka panjang, mazhab Keynesian pun berpendapat bahwa Y tetap pada Y output potential atau Y output full employment.
Apa yang bisa menggeser kurva penawaran jangka pendek? Seperti halnya kurva penawaran agregat jangka panjang, maka semua variabel yang menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang akan juga menggeser penawaran agregat jangka pendek, yaitu tadi ada dua perubahan pada sumber daya alam dan perubahan pada teknologi. Akan tetapi untuk jangka pendek juga bisa terjadi perubahan, misalnya karena apa? Karena adanya harga ekspektasi. Tetapi ini akan diperdalam pada kuliah selanjutnya. Untuk Anda yang ada di FEM atau SB akan diperdalam di makroekonomi, juga termasuk Anda yang kuliah di program studi aktuaria. Untuk program studi yang lainnya, silahkan Anda sekolah lebih tinggi ke pasca sarjana untuk belajar makroekonomi lebih lanjut. Nah, yang terakhir pembahasan kita adalah tentang interaksi antara AD dan AS. Untuk bisa menjelaskan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek lebih dalam lagi, maka ada 4 tahapan, yaitu yang pertama kita menentukan apa event atau kejadian yang bisa menggeser AD dan AS. Yang kedua kita tentukan pergeseran tersebut apakah meningkat atau turun. Jadi shift to the right or shift to the left. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menggambarkan diagram perubahan dari AD dan AS sehingga kita bisa menunjukkan perubahan pada Y dan P apakah naik atau turun. Terakhir, karena ada kesepakatan tadi baik dari mazhab klasik ataupun Keynesian dalam jangka panjang Y tetap pada tingkat potensialnya, maka kita bisa tunjukkan pula bahwa dalam jangka panjang Y akan kembali pada YN. Nah, ini yang pertama adalah contoh interaksi antara AD dan AS, kemudian terjadi perubahan dari agregat demand. Misalkan ada perubahan pada komponen konsumsi rumah tangga, di mana terjadi penurunan sehingga AD1 yang berwarna biru turun ke AD2 yang berwarna merah. Akibatnya, titik keseimbangan awal di A akan berubah ke B, yaitu SRAS-nya masih tetap pada SRAS1. Nah, karena tadi ada penurunan harga dari P1 ke P2, maka produsen merasa ada penurunan harga termasuk harga-harga input, sehingga penurunan harga yang menyebabkan terjadi penurunan biaya produksi secara agregat akan meningkatkan penawaran agregat dalam jangka pendek dari SRAS1 warna biru ke SRAS2 warna hijau. Jadi ingat SRAS1 kurvanya bergeser ke bawah tetapi naik. Jadi kalau supply ke bawah, naik ke atas turun. Nah, ini tolong diingat ya sampai Anda nanti lama lulus tetap ingat. Nah, karena ada kenaikan SRAS2, maka titik B berubah menjadi titik C. Maka tingkat harga turun dari P2 ke P3 dan Y2 kembali ke YN awal. Nah, perubahan dari A ke B dan B ke C kita sebut fluktuasi jangka pendek, sedangkan dari A ke C kita sebut perubahan dalam jangka panjang atau long run aggregate supply. Nah, berikutnya kalau kita lanjutkan dengan perubahan dari agregat supply. Jadi interaksi antara AD dan AS tapi yang berubah agregat supply. Katakanlah misalnya terjadi kenaikan harga minyak dunia. Maka SRAS akan naik ke atas, itu artinya penawaran dalam jangka pendek turun. Kenapa? Karena tadi harga minyak dunia naik. Maka titik A berubah menjadi titik B, artinya tingkat harga naik dari P1 ke P2 tapi Y yaitu pada output potensial YN turun ke Y2. Ini kita sebut dari A ke B ini jangka pendek. Nah, di sini ada dua kemungkinan setelah dari A ke B, yaitu apabila pengambil kebijakan atau pemerintah tidak melakukan sesuatu, maka B akan kembali ke A. Ya, kenapa? Karena AD1 naik ke AD. Jadi AD1-nya tetap ya, kemudian SRAS1-nya tetap. Jadi
B balik ke A adalah jangka pendek juga. Nah, akan tetapi apabila pengambil kebijakan atau pemerintah memberikan insentif fiskal dan moneter yang nanti Anda pelajari di bab 13 dan 14, maka agregat demand naik ke AD2. Kenapa? Karena G-nya naik atau I-nya juga naik. Maka karena AD-nya naik dari AD1 ke AD2, tadi titik B berubah ke titik C, yaitu tingkat harga naik P2 ke P3 dan Y2 kembali ke YN. Jadi dari A ke B, apabila B kembali ke A atau B ke C itu kita sebut jangka pendek atau short run, sedangkan A ke C itu yang disebut dengan jangka panjang atau long run, di mana ekonomi kembali kepada keadaan equilibrium atau output potensialnya. Nah, sebagai ringkasan begitu ya, Anda bisa baca ya, yang pertama ada fluktuasi jangka pendek di dalam PDB atau variabel makroekonomi lain yang sifatnya irregular dan unpredictable. Kemudian AD dan AS bisa digunakan untuk menjelaskan fluktuasi itu. Kemudian AD mempunyai slope yang negatif karena tadi ada 3 efek: kesejahteraan, suku bunga, dan nilai tukar. Berikutnya adalah kita bisa menjelaskan ya pergeseran kurva AD karena komponen C, I, G, dan NX yang berubah. Kemudian untuk penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal karena tidak ada hubungan antara harga dengan output seperti dikotomi klasik. Kemudian kurva agregat dalam jangka panjang bisa bergeser karena perubahan dalam tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi. Kemudian terakhir seperti yang saya sampaikan bahwa kurva penawaran agregat dalam jangka pendek bisa berubah karena ada perubahan expected price level yang Anda bisa perdalam pada kuliah lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda tadi bisa menyimak dengan baik. Tentu saja karena ini video, Anda bisa putar kapan saja sehingga Anda bisa mengulang-ulangi lagi sampai mengerti materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.